Assalamualaikum, perkenalkan nama lengkap saya Maria Jessica Kondo, NIM 2020-31007, Prodi Agribisnis. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan UAS dari mata kuliah Riset Operasi. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang pemrograman dinamis. Yang perlu diketahui terlebih dahulu mengenai definisi pemrograman dinamis. Program dinamis adalah suatu teknik matematika yang digunakan untuk mengoptimalkan proses pengambilan keputusan atau decision secara bertahap ganda, di mana satu persoalan akan dibagi menjadi beberapa bagian atau stage, yang selanjutnya tiap tahap akan dipecahkan secara optimal dengan mempertimbangkan kondisi atau state sampai seluruh persoalan terpecahkan. Keputusan akhir seluruh persoalan tersebut sebagai kumpulan dari keputusan optimal seluruh tahap disebut sebagai keputusan kebijakan optimal. Yang berikutnya mengenai kelebihan dan kekurangan sistem dinamik program. Yang pertama itu kelebihan. Di dalam kelebihan ini ada beberapa bagian. Yang pertama, mengoptimalkan penyelesaian suatu masalah tertentu yang diuraikan menjadi sub-sub masalah yang lebih kecil yang terkait satu sama lain dengan tetap memperhatikan kondisi dan batasan permasalahan tersebut. Yang kedua, proses pemecahan suatu masalah yang kompleks menjadi sub-sub masalah yang lebih kecil membuat sumber permasalahan dalam rangkaian proses masalah tersebut menjadi lebih jelas untuk diketahui. Yang ketiga, pendekatan dinamik programming dapat diaplikasikan untuk berbagai macam masalah pemrograman matematik karena dinamik programming lebih cenderung fleksibel daripada teknik optimasi lain. Yang keempat, proses perhitungan dinamik programming juga memperkenankan bentuk analisis sensitivitas terdapat pada setiap variabel status atau state maupun variabel yang ada di masing-masing tahap keputusan atau stage. Yang kelima, dinamik programming dapat menyesuaikan matematika perhitungannya menurut ukuran masalah yang tidak selalu tetap dengan tetap melakukan perhitungan satu persatu secara lengkap dan menyeluruh. Yang berikutnya mengenai kelemahan. Penggunaan dinamik programming jika tidak dilakukan secara tepat akan mengakibatkan ketidakefisienan biaya maupun waktu. Karena dalam menggunakan dinamik programming diperlukan keahlian, pengetahuan, dan seni untuk merumuskan suatu masalah yang kompleks, terutama yang berkaitan dengan penetapan fungsi transformasi dari permasalahan tersebut. Contoh pemrograman dinamis. Mari kita cari urutkan Fibonacci hingga suku kelima. Dari Fibonacci adalah barisan bilangan yang setiap bilangannya merupakan jumlah dari dua bilangan sebelumnya. Misalnya 0, 1, 1, 2, 3. Di sini setiap angka adalah jumlah dari dua angka sebelumnya. Algoritma, suku pertama adalah 0, suku kedua adalah 1, suku ketiga adalah jumlah dari 0 atau dari langkah 1 dan 1 atau dari langkah 2 yaitu 1. Suku keempat adalah jumlah dari suku ketiga atau dari langkah 3 dan suku kedua atau dari langkah 2 yaitu 1 tambah 1 sama dengan 2. Suku kelima adalah jumlah suku keempat atau dari langkah 4 dan suku ketiga atau dari langkah ketiga yaitu 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi, urutan 0, 1, 1, 2, 3 di sini telah menggunakan hasil dari langkah-langkah sebelumnya seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Ini disebut pendekatan pemrograman dinamis. Yang berikutnya, istilah-istilah yang biasa digunakan dalam program dinamis antara lain. Yang pertama, stage adalah persoalan dapat dibagi menjadi beberapa tahap yang pada setiap tahap hanya diambil satu keputusan. Yang kedua, state
adalah masing-masing tahap terdiri dari sejumlah status yang berhubungan dengan tahap tersebut. Secara umum, status merupakan bermacam kemungkinan masukan yang ada pada tahap tersebut. Yang ketiga, alternatif merupakan keputusan terbaik pada suatu tahap bersifat independen terhadap keputusan yang dilakukan pada tahap sebelumnya. Yang berikutnya, prinsip optimalitas. Pada program dinamis, rangkaian keputusan yang optimal dibuat dengan menggunakan prinsip optimalitas. Prinsip optimalitas yaitu, jika solusi total optimal, maka bagian solusi sampai tahap ke K juga optimal. Prinsip optimalitas berarti bahwa jika kita bekerja dari tahap K ke tahap K tambah 1, kita dapat menggunakan hasil optimal dari tahap K tanpa harus kembali ke tahap awal. Ongkos pada tahap K tambah 1 sama dengan ongkos yang dihasilkan pada tahap K tambah ongkos dari tahap K ke tahap K tambah 1. Dengan prinsip optimalitas ini, dijamin bahwa pengambilan keputusan pada suatu tahap adalah keputusan yang benar untuk tahap-tahap selanjutnya. Pada metode greedy, hanya satu rangkaian keputusan yang pernah dihasilkan. Sedangkan pada metode program dinamis, lebih dari satu rangkaian keputusan. Hanya rangkaian keputusan yang memenuhi prinsip optimalitas yang akan dihasilkan. Dua pendekatan program dinamis. Dua pendekatan yang digunakan dalam program dinamis, maju atau forward atau up down, dan mundur atau backward atau bottom up. Di sini saya akan menjelaskan dua pendekatan program dinamis. Yang pertama ini program dinamis maju. Program dinamis bergerak mulai dari tahap 1, terus maju ke tahap 2, ke tahap 3, dan seterusnya sampai ke tahap N. Runtuhan peubah keputusan adalah X1, X2, sampai ke Xn. Yang kedua, program dinamis mundur. Program dinamis bergerak mulai dari tahap N, terus mundur ke tahap N kurang 1, terus mundur ke tahap N kurang 2, dan seterusnya sampai tahap 1. Runtuhan peubah keputusan adalah Xn, Xn kurang 1 sampai ke X1. Yang berikutnya, langkah-langkah pengembangan algoritma program dinamis. Ada 4 langkah. Yang pertama, karakteristika struktur solusi optimal. Yang kedua, definisikan secara rekursif nilai solusi optimal. Yang ketiga, nilai solusi optimal secara maju atau mundur. Dan yang keempat, konstruksi solusi optimal. Itu saja presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.